Minasan konnichiwa, genap sudah saya 5 tahun magang di Jepang dan hari ini adalah hari terakhir saya berada di Jepang dan besok saya akan pulang ke Indonesia. Banyak hal yang saya dapatkan selama magang di Jepang ini. Selain skill bekerja, ada hal-hal yang sederhana yang orang-orang anggap sederhana tapi itu sangat berarti bagi kehidupan saya. Contohnya budaya buang sampah kebersihan, budaya ramah tamah, ya, budaya menghargai, budaya mengantri itu hal kecil tapi banyak hal yang membuat saya itu belajar banyak dari Jepang ini. Nah, saya mau cerita sedikit bahwa selama magang 5 tahun di Jepang ini saya akui bahwa pekerjaan saya itu bukan pekerjaan yang ringan ya. Pertama kali sampai di Jepang, saya sangat terkejut dengan kondisi pekerjaan yang di Jepang ya. Mungkin teman-teman yang lain sudah tahu bahwa pekerjaan di Jepang itu terbagi dengan 3K ya. Kitsui, Kiken, dan Kitana ya. Kitsui itu berat ya. Kiken itu berbahaya, Kitana dan kotor begitu ya. Dan tiga-tiganya ini ada di perusahaan saya gitu ya. Dan saya merasa itu sangat berat ya bagi saya, tapi itu tergantung pribadi masing-masing ya. Berat ringannya pekerjaan itu relatif ya, tergantung kemampuan dari seseorang. Dan bagi saya pekerjaan saya yang sekarang itu termasuk pekerjaan yang berat gitu ya. Saya pernah merasa ingin pulang ke Indonesia ya, ingin pulang ke Indonesia karena tidak sanggup lagi. Tapi saya ingat lagi bahwa saya datang ke Jepang itu dengan utang yang cukup banyak dan saya harus tetap lanjut bekerja untuk mengembalikan utang itu. Dan itulah salah satu yang menguatkan saya supaya tetap lanjut bekerja. Dan saya juga ingat keluarga dan orang tua saya bukan orang yang berada ya. Jadi saya memang pernah berjanji untuk meningkatkan kualitas hidup minimal ya, taraf hidup keluarga minimal. Tapi dihadapkan dengan pekerjaan yang cukup berat di Jepang dan itu sangat mengejutkan saya gitu ya. Selama 6 bulan pertama itu saya merasa sangat kelelahan ya, sangat kelelahan dan sangat capek. Ditambah lagi dengan kojocho atau kepala pabrik kami yang begitu kejam ya. Jadi sudah pekerjaan berat ditambah dengan kojocho yang sangat kejam. Jadi kita sangat stres. Jadi saya sangat stres selama 6 bulan pertama kerja di Jepang gitu ya. Tapi setelah 6 bulan itu memang saya sudah terbiasa untuk melakukan pekerjaan tersebut dan memang berat ya, memang berat. Pekerjaan itu tidak berubah ya. Kita yang berubah ya. Kita yang berubah menjadi kuat ya, kuat menghadapi pekerjaan yang berat seperti itu, kuat menghadapi kepala pabrik yang cukup kejam begitu ya. Jadi kita yang naik level, bukan pekerjaannya yang semakin ringan, tapi kita yang semakin kuat begitu ya. Nah, saya di sini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman dari Indonesia yang ingin magang ke Jepang atau kerja ke Jepang, tidak. Ya, saya hanya ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Jepang ya, bahwa Jepang itu tidak seindah foto profil ya, bahwa Jepang itu tidak seindah foto profil ya. Saya juga dulu memikirnya sebelum ke Jepang ya, kerjaannya itu dengan robot begitu ya, dengan robot gitu ya. Tapi setelah nyampe di Jepang saya yang jadi robotnya begitu ya. Tapi ya saya bersyukur di situ ya. Saya bersyukur bisa magang di Jepang ini. Banyak hal yang saya dapatkan selama magang di Jepang ini gitu ya. Saya bersyukur ya walaupun kerjaan berat, khususnya kejam, saya bersyukur dikelilingi dengan senpai-senpai atau senior-senior dan teman-teman saya yang baik hati. Jadi hubungan sesama kami di sini itu sangat baik ya, seperti abang dan adik ya, seperti saudara kandung. Jadi itu yang menguatkan kita ya, walaupun kerjaan berat ya, tapi kita saling menguatkan sehingga kita mampu untuk menjalani magang selama 5 tahun ini. Ya, kalau saya tidak lanjutkan magang ini dulu, kalau saya pulang mungkin dengan 6 bulan, mungkin saya tidak seperti yang sekarang ini. Ya walaupun belum bisa dibilang sukses, tapi saya bersyukur sudah bisa membantu keluarga saya. Saya bisa membangunkan rumah kecil dan membelikan lahan ya untuk keluarga saya dan untuk saya di masa depan. Dan saya bersyukur bisa membantu adik saya supaya bisa bekerja di Jepang. Saya percaya bahwa sebuah pedang yang bagus itu, yang sempurna itu ya, dibakar, ditempa dan diasah ya terus-menerus sampai dia menjadi pedang yang sempurna ya. Saya juga percaya bahwa setiap masalah ya, setiap kesulitan itu mendatangkan kebaikan gitu ya, membuat saya semakin kuat dan semakin naik level gitu ya. Jadi kalau ada tantangan kesulitan saya akan hadapi begitu ya. Bukan motivator saya juga. Selama magang 5 tahun ini ya, walaupun pekerjaannya berat ya, kadang lemburnya banyak, saya pasti menyempatkan diri untuk belajar bahasa Jepang selama 2 jam
dalam satu hari, setiap hari Senin sampai Minggu, tidak ada libur ya. Itu komitmen saya ya, bahwa saya selama di Jepang harus bisa bahasa Jepang ya. Dan saya bersyukur dalam 2 tahun saya sudah bisa mendapatkan N2 ya, sekali tes. Saya bersyukur dengan saya belajar 2 jam per hari itu membuahkan hasil dan saya bisa lulus N2 ya. Saya juga bersyukur bertemu dengan orang-orang Jepang yang mengajari saya bahasa Jepang ya. Dan saya juga bersyukur sekarang bisa berteman baik ya, pacaran dengan orang Jepang yang begitu banyak mengajari saya tentang bahasa Jepang juga, tentang kehidupan di Jepang begitu ya. Saya mau bilang bahwa terkadang lingkungan yang keras itu memaksa kita untuk ingin menjadi lebih baik begitu ya. Seperti saya, lingkungan saya itu sangat kejam, sibuk begitu ya, berat, kerjaannya berat. Nah, justru karena lingkungan yang berat seperti itu memaksa saya untuk tidak berada di level itu terus ya, untuk tidak terpuruk di tempat itu. Makanya saya dipaksa untuk meningkatkan skill ya, atau apa yang bisa kita pelajari seperti bahasa Jepang atau skill-skill lain yang masih banyak yang bisa kita pelajari begitu ya. Jadi saya mau bilang bahwa terkadang lingkungan yang keras itu memang perlu untuk mendidik kita, memaksa kita untuk mencapai level yang lebih baik begitu ya. Jangan hindari tantangan, tetapi teroboslah tantangan atau hadapilah tantangan. Kira-kira begitu ya. Mantap nggak? Memang saya suka bikin video seperti ini ya. Saya suka bikin konten di YouTube dan TikTok dan Instagram. Dan semenjak saya pertama kali sampai di Jepang, saya memang sudah rajin membuat konten-konten yang berkaitan dengan bahasa Jepang. Tujuan awal saya membuat konten itu adalah untuk mendidik ya, mengedukasi tentang bahasa Jepang gitu ya. Dan saya bersyukur sekarang saya sudah bisa membuka kelas online bahasa Jepang. Ya walaupun muridnya masih sedikit, saya masih proses. Saya bersyukur bisa mengajari teman-teman bahasa Jepang lewat online begitu ya. Nah, tidak terasa sudah 5 tahun saya di Jepang dan besok saya harus pulang dari Jepang. Dan ini adalah terakhir kali saya di rumah ini ya, di rumah saya yang sudah saya tinggali selama 5 tahun ini. Ya, di satu sisi saya merasa sedih. Kenapa? Karena saya harus meninggalkan perusahaan yang sudah menghidupi saya selama 5 tahun ya. Saya harus meninggalkan teman-teman saya yang baik, yang sudah seperti saudara kandung di sini. Saya merasa sedih. Saya merasa sedih karena harus meninggalkan rumah ini dan tempat tinggal saya sekarang ini, daerah tempat tinggal saya ini. Rumah ini adalah rumah kedua bagi saya setelah Indonesia, dan daerah tempat tinggal saya di sini sudah sangat akrab dengan saya begitu ya. Saya sudah terbiasa dengan lingkungan yang ada di sini. Jadi cukup berat untuk meninggalkannya gitu ya. Di satu sisi saya juga senang karena ya akan bertemu keluarga di Indonesia, dan saya tidak sabar untuk melakukan hal yang saya inginkan di Indonesia begitu ya. Saya tergerak untuk membantu orang-orang muda di Indonesia supaya bisa bekerja ke Jepang atau magang ke Jepang, terutama di daerah saya, di daerah Simalungun. Nanti setelah pulang ke Indonesia, saya akan membuat kelas bahasa Jepang di daerah saya di Simalungun, dan saya ingin ya orang-orang muda di sana merasakan bagaimana sih magang Jepang itu. Ya saya ingin orang-orang muda yang di Indonesia ya bisa membantu keluarga, meningkatkan taraf hidup keluarga ya, dan bisa membantu perekonomian keluarga ya, demi kemajuan keluarga maupun Indonesia di masa depan, kira-kira begitu ya. Sampai jumpa di Indonesia minggu depan ya. Saya akan pulang besok dan semoga saya selamat sampai tujuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Arigatou gozaimasu. 5年間お疲れ様でした。